Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng. Kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Gadis yang Diperkosa. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Begitu terkejutnya aku mendengar Tommy yang beberapa hari lalu masih bisa kulihat wajahnya, meski tidak seperti biasa. Namun kini kabar itu sangat mendadak. Bahkan kematiannya sangat tak wajar. Apa benar Tommy lompat atau terjun dari atas sana? Atau andai semua tak terjadi dan aku tidak terpengaruh obat juga ancaman Arjuna, mungkin semua tak serumit ini. Gerutuku dengan kekesalan yang amat kurasakan. Tanpa sadar, mobil telah memasuki jalanan menuju perjemputan Papa di bandara, dan Papa sudah menungguku di sana. Maaf Pak, kelamaan nunggunya, ujarku sambil mengambil koper bawaan Papa. Tidak apa-apa, Papa juga baru kok. Ya sudah, kita langsung pulang atau kemana? Pulang saja Pak, aku mau ngeliat Tommy. Tommy meninggal. Apa? Meninggal? Tommy teman kamu yang biasa ke rumah? Papa sama terkejutnya mendengar kabar bahwa temanku sudah meninggal. Iya, katanya dia meninggal terjun dari atas balkon lantai 7. Maksud kamu bunuh diri? Entahlah Pak, aku juga tidak mengerti. Papa hanya diam tanpa menjawab lagi. Terlihat wajahnya yang mendadak kesedihan. Karena meski Tommy adalah sahabat, tapi mereka sangat dekat. Bahkan aku sedih seperti saudara. Dan andai kami saat itu tidak termakan ucapan Juna, mungkin saat ini kami masih bersama, dan tidak akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Setelah sampai, aku tanpa menunggu lama langsung kembali menghidupkan mobil dan melaju dan lagi dengan kecepatan tinggi. Namun di tengah jalan, mobilku mogok dan lebih memilih ke bengkel langgananku. Karena harus menunggu lama, akhirnya aku memutuskan meminjam motor Pangkus yang punya bengkel, agar aku bisa segera menemui jasad Tommy sebelum akhirnya dikebumikan. Namun tiba-tiba, sosok itu terus mengganggu ingatanku. Kau akan mendapat giliran. Lirih sosok berwajah seram dengan lidahnya yang menjulur. Pergi kamu. Kamu sudah mati. Jangan ganggu aku. Ujarku dengan emosi sudah berada di puncak. Kau harus membayar semuanya. Tanpa diduga, motor yang kubawa oleng. Lalu melihat seseorang perempuan menyeberang jalan. Tanpa bisa kutahan, aku telah terjungkal dan terseret motor beberapa meter. Tak lama terdengar suara mobil yang amat kencang mendekat. Brak. Mobil itu berhasil menabrak kendaraan yang telah mampu menyeretku. Tanpa iba, dia lari tanpa peduli keadaanku. Jalanan yang amat ramai berubah macet karena kecelakaan yang menimpaku. Terdengar riuh orang-orang berdatangan. Aku hanya bisa terdiam merasakan rasa sakit dan perih di area vitalku. Darah terasa hanyut terus mengucur dari kepala yang terkena gesekan aspal, dan rasanya sudah tak berbentuk lagi. Ya Allah, kasihan banget. Itu wajahnya hancur, sama bagian area sana sepertinya juga parah, ucap seseorang warga yang melihat keadaanku yang sudah tak beraturan. Iya ya, itu mobil yang menabraknya juga lari, dan sudah dikejar 2 orang yang melihat kejadiannya tadi. Timpal yang lainnya. Namun tiba-tiba terdengar suara seorang yang datang. Sepertinya aku pernah tahu, namun entah siapa dia. Maaf Bu, ini kecelakaan kenapa? Tanya seorang perempuan pada salah satu warga. Itu Mbak, sepertinya dia mabuk, jadi membawa kendaraannya oleng.
ditambah ditabrak kendaraan lain, dan kendaraannya malah kabur. Iya betul, kasihan banget. Aku sepertinya pernah melihatnya, tapi terdengar suara perempuan itu berucap, meski tak terlalu jelas. Siapa dia? Gumamnya lagi. Dengan sedikit mendekat dan melihat membalikan badanku. Namun melihat wajahku yang amat terluka parah, dan polisi sudah terlanjur datang, akhirnya dia kembali mundur. Aku sepertinya pernah melihat, dan dari suaranya aku pernah mendengar. Namun entah siapa dia, aku tak ingat. Perlahan polisi mengangkatku dan membawa aku ke dalam mobil ambulan. Pak, korban kecelakaan ini mau dibawa ke rumah sakit mana? Tanyanya pada salah seorang polisi. Bu Winda, dia mau kami bawa ke rumah sakit Melati, Bu. Ada apa, Bu? Apa Ibu mengenalnya? Mohon maaf, keadaan pasien terlalu parah, jadi kami harus segera membawanya. Jawab Pak Polisi. Oh, baik Pak, sepertinya saya kenal dan pernah melihatnya. Nanti saya menyusul ya Pak, terima kasih. Begitu terkejutnya aku mendengar nama yang polisi itu sebutkan tadi. Jika tidak salah, dia adalah kakaknya Areta, perempuan yang telah mati setelah kami menyiksa dan memerkosanya. Beruntungnya dia tak melihat wajahku karena luka yang amat parah. Namun apakah dia akan menyelidiki ini dan akan mengetahui diriku? Rasa sakit tak lagi mampu rasakan. Tubuhku seakan tak dapat merasakan apa-apa. Apalagi setelah mengetahui keadaan Mbak Winda tengah mencariku. Aku berharap cemas. Takut juga rasa bersalah kini menyatu. Tak lama mobil pun sampai di rumah sakit. Terlihat perawat membawaku dan segera dokter menangani keadaanku. Hingga beberapa jam, akhirnya aku dipindahkan ke ruang rawat inap. Dan papa juga mama udah berada di sana menungguku. Dengan kesedihan di wajah mereka. Sayang, kamu bebek saja, ucap mamaku dengan bulir bening yang membasahi pipinya. Dan aku hanya bisa menjawab dengan anggukan kepala. Kenapa kamu bisa bawa motor, bukannya kamu bawa mobil, setelah menyebut papa? Tanya papa dengan kekhawatiran yang tertata di wajahnya lelah. Sudah Pak, jangan terlalu banyak bertanya. Dia akan baru operasi, masih butuh istirahat. Oh baiklah, sekarang kamu istirahat. Papa ingin keluar sebentar. Papa pun melangkah pergi. Namun setelah pintu terbuka, terdengar sayu suara seseorang berbicara dengan papa. Tak lama papa kembali dengan wajah yang tak bisa kuartikan. Wajahnya merah, seperti orang sedang menahan amarah. Namun tiba-tiba, mama mendekat dan berbicara dengan papa. Terlihat raut wajah mama yang ikut berubah. Sekilas mama melirikku. Namun mereka sama-sama tak berbicara dan hanya memandangku, seakan ingin menyantapku saat ini juga. Suara ketukan pintu terdengar, dan terlihat papa dan mama terburu-buru membukanya. Kulihat sedikit dari celah seperti dari seorang polisi tengah berbicara dengan mereka. Seketika jantungku berdebar lebih kencang. Aku takut bahwa mereka akan membawa aku dan menangkapku. Aku takut orang tuaku mengetahui apa yang telah kulakukan. Dengan perasaan yang kalut, tiba-tiba mataku melihat sosok perempuan tak asing menatap lekat ke arahku. Di depan mereka terlihat sosok yang membuatku takut, juga gelisah setiap waktu. Areta? Tidak, ini pasti salah. Mataku pasti salah. Kukucek kedua mataku lalu berniat melihat kembali keadaan di depan sana. Jangan bunuh aku. Aku mohon, maafkan aku Areta. Seketika mama dan papa menghampiriku. Begitupun ketika polisi yang tadi mengobrol dengan orang tuaku. Bambang, kamu kenapa nak? Tanya mama. Mohon maaf,
Keadaan saudara Bambang sama persis seperti saudara Tommy dan Arjuna. Sepertinya mereka lah pembunuh Bu Areta. Dan penyelidikan sudah menyimpan bukti bahwa saudara Bambang ikut terlibat. Jelas Pak Polisi berbadan gemuk pada Mama dan Papa. Apa? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin kan, Pak? Ujar Mama dengan wajah yang sudah dipenuhi butir bening yang tengah luruh di pipinya. Katakan bahwa ini tidak benar. Kamu tidak mungkin melakukan hal sekecil itu kan, sayang? Timpal Mama lagi, yang membuat hatiku semakin teriris. Aku hanya bisa menuduh, tanpa bisa menjawab pertanyaannya. Hatiku bimbang. Aku takut jika mereka mengetahui aku telah membunuh, bahkan memerkosa dan menyiksa seorang wanita. Mama pasti akan sangat terluka. Katakan dengan jujur sama Papa, apa yang sebenarnya terjadi hingga polisi menangkap dan menjadikanmu sebagai tersangka. Cerca Papa dengan wajah menyorotkan sejuta kekecewaan. Iya, Pak. Ucapku lalu menangis dengan sejadi-jadinya, merasakan penyesalan dan rasa bersalah, juga rasa berdosa pada orang tua. Maksud kamu? Iya, Ma, Pak. Bambang telah membuat nyawa seorang perempuan melayang karena pengaruh obat juga minuman, dan juga terlalu takut akan ancaman Arjuna, Ma, Pak. Ujarku dengan wajah menatap sendu pada kedua orang yang sangat berarti bagiku. Astaga, ucap Papa. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu, Nak? Apa salah dan dosa kami? Ucap ibuku dengan tubuh yang lolai dan jatuh ke lantai. Tenang, Ma, tenang. Kita bicarakan ini baik-baik. Jika anak kita salah, maka dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Tapi, Pak, sudah. Lebih baik sekarang Mama istirahat dulu. Terlihat kedua orang tuaku yang sangat kusayangi kecewa dengan perbuatanku. Sungguh aku sangat membuat mereka terluka. Aku menyesal. Maafkan Bambang, Pak. Maafkan Bambang. Lirikku dengan menanggupkan tangan di dada. Namun sepertinya mereka amat kecewa, sehingga hanya diam tanpa berbicara apapun. Mohon maaf, Pak, Bu. Mulai saat ini saudara Bambang berada dalam pengawasan kami. Jika keadaannya sudah membaik, maka nanti dia akan kami bawa ke rumah sakit tahanan. Ujar polisi yang berbadan kurus dan tinggi. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi, Pak, Bu. Ketiga polisi pun beranjak meninggalkan ruanganku, dan aku kembali membalikkan posisiku. Aku malu dengan kedua orang tuaku. Kami kecewa denganmu. Kami pikir kamu bisa menjaga harga dan martabat kami. Namun ternyata kamu malah mencoreng wajah kami dengan kebiadabanmu. Ujar Papa lalu meninggalkanku yang masih membeku dengan menghadap tembok. Brak. Dengan keras Papa membanting pintu ruanganku, tanpa memikirkan tamu-tamu dan pasien di sebelahnya. Karena rasa kecewanya mungkin membuatnya seperti sekarang ini. Sudut pandang Winda. Sejak kepulanganku dari kantor, aku langsung menuju rumah sakit. Banyak instruksi yang membuatku semakin tegang. Sebelum sampai ke kantor, aku sempat berpapasan dengan korban kecelakaan. Aku seperti pernah melihatnya, namun karena wajahnya terluka parah, jadi aku sulit untuk mengenalinya. Setelah selesai mengerjakan tugas kantor sebagai pengganti adikku, pemegang perusahaannya, dan juga butiknya, aku harus ekstra dengan pikiranku yang masih bercampur dengan keadaan. Selepas pulang kantor, aku berniat menemui korban kecelakaan yang kutemui tadi pagi.
Aku berpikir dia adalah salah satu teman Arjuna juga. Karena saat kecelakaan itu, terjadi sosok Kareta berada di sana. Namun sesampainya di rumah sakit, aku lihat ruangan Tommy telah ramai dengan pengunjung rumah sakit. Juga polisi sudah banyak bicara. Sehingga aku berniat menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. "Permisi, Pak," sapaku pada polisi yang sudah berjaga di depan ruangan Tommy. Bu Windah, ada apa, Bu?" "Ini ada apa, Pak? Kok di ruangan ini ramai sekali?" tanyaku penasaran. "Ini, Bu, Tuan Tommy telah meninggal dengan cara terjun dari atas balkon lantai 7. "Apa? Meninggal?" "Iya, Bu. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya hancur dan kepalanya pecah. Sekarang sedang ditangani dokter." "Boleh saya masuk untuk melihatnya, Pak?" "Boleh, Bu. Silakan." Aku pun membuka handle pintu, hendak masuk melihat jasad Tommy. Namun sesaat menghampiri, tiba-tiba tercium bau amis darah yang sangat menguar di seluruh ruangan. Dan tangis kedua orang tuanya menjadi nyanyian pilu di ruangan ini. Sesaat ku dekati dan kulihat, sungguh alangkah terkejutnya aku melihat keadaan jasad Tommy yang begitu membuatku bergidik. "Astaga," ucapku. Sontak membuat Tante Retno dan Pak Rijal menoleh pada aku. "Mau apa kamu kesini? Belum puas kamu melihat anakku meninggal dengan cara seperti ini?" Mataku menyipit mendengar ucapan Tante Retno. "Apa maksud Tante?" "Karena adikmu, anak saya seperti ini. Dasar wanita-wanita pembawa sial," ucapnya. Namun segera ditepis oleh Om Rijal. "Cukup, Tante. Keluarga saya tidak mengenal Anda, bahkan mengenal anak Anda yang bajingan. Adik saya adalah korban kebiadaban anak kalian. Tanpa salah dan dosa dia memerkosa, menyiksa juga membunuhnya." Ucapku dengan tangan menunjuk wajah keduanya. Hati berniat melihat kondisinya, malah mendapat hinaan dari mereka. "Sekarang kalian merasakan apa yang keluarga saya rasakan. Kehilangan orang yang paling berarti dalam hidup kalian. Harusnya keluarga saya menyalahkan kalian, karena anak kalian, Areta, meninggal dalam keadaan yang mengenaskan." Timpalku lagi, dadaku semakin bergemuruh. Aku mencoba menahan emosi sebelum-sebelumnya. Karena aku yakin mereka akan mengerti saat aku mengusut lewat hukum. "Pergi kamu. Saya tidak menerima kamu di sini. Pergi." "Bu, cukup, Bu. Ini bukan tempat dan waktunya berdebat. Sudah, ini sudah jelas kesalahan anak kita. Jadi jangan Ibu terus menyalahkan orang lain." Hadir Om Rijal dengan wajah sendunya dan mencoba membuat istrinya mengerti. "Kenapa Bapak malah membela perempuan pembawa sial itu? Kenapa? Lihat anak kita mati karena mereka," ujar Tante Retno dengan menunjuk wajahku dan mengatakan aku sebagai wanita pembawa sial. "Tidak ada anakmu yang kejam, tapi juga dengan dirimu. Kamu wanita, tapi berhati batu. Ingat baik-baik, kau akan mendapat gilirannya. Bukan aku yang pembawa sial, tapi kau. Ingat baik-baik, tidak hanya suamimu yang akan meninggalkanmu, tapi semua keluargamu yang akan menganggapmu sial." Ucapku meluapkan sejuta amarah yang terpendam selama ini. "Sudah cukup. Lebih baik kamu pergi. Saya mohon," lirik Om Rijal. "Baik, permisi." Aku pun keluar dengan rasa kesal yang masih memenuhi kepalaku. Setelah itu, aku tetap meneruskan perjalananku menuju ruangan yang sudah aku tanyakan tadi pada resepsionis. Jadi tidak salah, Tommy pernah menyebut nama pelaku yang ketiga, dan namanya sama dengannya apa pada daftar tadi. Korban kecelakaan tabrak lari
pukul 1:30 bernama Bambang Pandu. Dia berada di ruangan ROS nomor 778, Bu. Ujar penjaga resepsionis saat aku bertanya tentang korban kecelakaan tadi siang. Namanya tepat, hanya saja aku tidak tahu nama belakangnya. Namun aku coba untuk melihatnya saja. Setelah sampai, aku lihat di balik celah pintu. Kulihat setengah wajahnya di berban. Dan aku mengenal wajah yang terlihat jelas itu. Meski hanya sebelah, namun aku masih mengingatnya dengan jelas. Setelah melihat itu, aku kembali kepada polisi yang menjadi pemegang kasus kematian adikku. Dan akhirnya polisi dengan cermat langsung menuju ruangan yang ku beritahu. Aku mengekor dan mengiring ketiga polisi hingga berada di depan ruangan tersebut. Aku berdiri paling belakang. "Permisi, Pak," ucap Pak Joko, polisi berbadan gemuk. "Iya, ada apa ya, Pak?" ucap seorang lelaki kisaran 35 tahun. Kulirik ke dalam saat pintu terbuka. "Mohon maaf, apa benar anak Bapak bernama Bambang?" "Iya, Pak, kenapa?" "Mohon maaf, saudara Bambang kami tahan karena telah memerkosa dan membunuh seorang gadis bernama Reta. Dan apa benar Tommy dan Arjuna teman saudara Bambang?" "Apa? Membunuh dan memerkosa?" "Iya, Tommy dan Arjuna teman anak saya. Tapi tidak mungkin anak saya berbuat sekeji itu, Pak." "Maaf, Pak. Saudara Tommy dan Arjuna sudah mengakui kesalahan dan perbuatannya. Kami hanya ingin menyelidiki saudara Bambang karena mereka adalah penculik Ibu Areta juga telah membunuh setelah menyiksa dan memerkosanya. Dan ini Ibu Winda, kakak Ibu Areta, korban pembunuhan anak Bapak." Serentak laki-laki itu berbalik melihat teriakan laki-laki yang sudah membunuh adikku. Aku dan polisi tetap diam. Kami saling pandang saat melihat keadaan yang sama terjadi pada laki-laki yang sedang berbalut kain berban. Winda tidak salah menduga jika orang yang telah menyakiti adiknya menimpa kecelakaan yang berubah sama. Selain Arjuna dan Tommy, Bambang pun kecelakaan dan mengalami luka yang parah. Mulai saat ini saudara Bambang menjadi tahanan, dan meski dia berada di rumah sakit, dia tetap berada dalam pengawasan kami, ujar polisi bernama Wisnu, dan diangguki oleh Pak Joko. Mereka hanya terdiam dan menatap sendu pada pria yang tengah menangis memohon ibu pada orang tuanya. "Kau akan merasakan lebih dari apa yang kamu lakukan terhadap adikku," ujar Winda dengan tatapan tajam pada sosok pria yang tengah berbalut kain berban. Winda dan ketiga polisi beranjak meninggalkan ruangan Bambang. Tanpa mengucap sepatah kata, Winda langsung pergi meninggalkan ketiga polisi yang tengah menjaga di depan kamar rawat Bambang. Dalam keadaan pikirannya yang gusar, tanpa sengaja Winda melihat Vika dan Alinda tengah duduk dengan raut wajah yang terlihat gelisah. Dengan hati penasaran, Winda mencoba mendekat. "Vika, Alinda, kalian di sini?" sapa Winda dengan kening sedikit mengernyit. "Winda, kamu di sini?" jawab Vika. Terlihat keterkejutan Alinda yang melihat kehadiran Winda. "Iya, kamu ngapain di sini?" Dengan wajah juteknya, Winda bertanya, dengan melirik Alinda yang terlihat salah tingkah. "Lagi nungguin Panji kecelakaan. Sudah hampir 2 minggu dia koma dan keadaannya masih memburuk," saut Vika dengan wajah sendu. "Lalu, kamu ngapain di sini?" tanya Winda pada Alinda. Aku lagi..." "Dia nemenin aku karena Isma sibuk mengurusi kantor, jadi dia yang di sini menunggu," potong Vika, dan membuat Winda semakin geram, namun mencoba menahannya. "Oh, semoga cepat pulih ya, dan tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai menyusul Tommy,"
sinis Winda dengan tatapan penuh kebencian pada dua perempuan di hadapannya. Maksud kamu apa? Sentak Alinda. Aku lupa kalau ada pelakor di sini. Tapi sepertinya takdir tidak berkehendak pada kamu deh. Ya, semoga aja Reta juga memberi pelajaran untuk pengkhianat seperti kamu. Seketika wajah Linda berubah. Setelah Winda mengucapkan nama Reta, raut ketakutan begitu kentara terlihat oleh Winda. Dan Alinda tak mampu berucap karena takut dirinya berkata yang salah sehingga membuat Winda semakin curiga. Sudah Winda, ini salah aku bukan salah dia. Tolong, jika kamu hanya membuat keributan, lebih baik kamu pergi, usir Vika. Tanpa kamu suruh pun, aku akan pergi. Winda pun melangkah pergi, meninggalkan Vika dan Alinda yang masih menyimpan rasa khawatir. Vika takut Winda akan membalas kekecewaan adiknya, dan Alinda khawatir jika Winda akan mengetahui perbuatannya yang telah ikut andil dalam menculikan Areta. Sejak bertemu Vika, Winda bertanya-tanya dengan keadaan Panji. Kenapa hingga dia kecelakaan dan mengalami koma? Yang Winda tahu, jika pasien hingga mengalami koma adalah terlalu parahnya kecelakaan dan biasanya itu terjadi pada saat hati pikirannya sedang kacau. Jadi terjadilah kekurangan kesadaran sehingga membuatnya semakin lemah dan semakin membuat kondisinya memburuk. Selama di perjalanan Winda tak mengeluarkan suara. Pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan dan banyak hal yang terjadi sehingga membuatnya sedikit tertekan. Dalam waktu 1 jam, Winda telah sampai di halaman rumahnya. Terlihat Bian dan Hilma sedang duduk dan mengobrol dengan seseorang wanita. Ngapain kamu di sini, Din? Tanya Winda setelah sesaat turun dari mobil. Gak ada apa-apa kok, cuma lagi kangen sahabat aja. Tapi sayang, sejak kepergian Areta semua berubah, ujar Dina dengan wajah menunduk. Sudah Din, anggap saja Reta masih ada di sekitar kita. Memang tanpa dia di rumah juga terasa sepi. Namun Tante merasa Reta masih selalu bersama kita. Lirih Hilma dengan kelopak matanya yang mulai memanas dan mengembun. Sudah, ini bukan sinetron yang harus terus-terusan larut dalam cerita kesedihan. Lebih baik berdoa biar Areta diberikan tempat terbaik. Saut Winda dengan suara sedikit meninggi, lalu beranjak masuk dengan wajah ketusnya. Maaf ya Tante, Dina jadi membuat Tante dan Mbak Winda mengingat Areta lagi. Tidak apa-apa, wajar toh, kan kamu sahabat Areta, ujar Isma yang masih didengar oleh Winda. Kenapa ya? Seperti ada yang aneh dengan Dina. Dan tiap kali aku melihatnya, aku tidak sama sekali menyukainya. Meski dia banyak diam, tapi seperti dia menyembunyikan sesuatu, batin Winda yang masih berdiri di balik pintu. Winda pun melangkah menuju kamarnya dengan perasaan dan banyak pertanyaan yang masih menjadi misteri. Ditambah yang terjadi seperti teka-teki yang sulit untuk dipecahkan. Dan semakin berusaha mengusut semakin sulit dan berbelit suasana dan keadaan. Sudut pandang Alinda. Sejak malam di mana aku telah berbagi rasa dengan Panji, kupikir semua akan baik-baik saja dan berjalan seperti yang kuharapkan. Namun selama malam itu, rupanya Panji memaksaku untuk kembali ke kota, dan dengan terpaksa aku mengikutinya. Namun Alia akan mendapatkan dirinya. Rupanya harapanku tak seperti yang kuinginkan. Setelah sesampainya di rumah sakit, Panji malah berdebat dengan Vika sehingga membuatnya pergi meninggalkanku. Dan pada saat kembali, kondisinya sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bahkan sudah seminggu lebih, dia belum juga terbangun dari komanya. Lin, suara seorang membuatku tersentak dari lamunan. Iya mbak, jawabku. Rupanya Vika memanggil dan duduk di sampingku. Kamu dari tadi mbak panggil, kenapa? Jangan melamun terus. Alinanya khawatir mbak sama Mas Panji. Sudah seminggu lebih ini dia belum juga sadar. Apa dokter tidak memberitahu sampai kapan dia akan koma?
Entahlah Lin, dokter hanya mengatakan bahwa kondisi Panji masih belum pulih. Dokter juga bilang keadaannya seperti ini mungkin karena perasaan Panji sebelumnya berada dalam kepedihan amat dalam. Namun Mbak berharap ada kebaikan untuknya dan memberikan kesempatan. Vika menjeda ucapannya, lalu tarik nafas dan membuangnya dengan kasar. Mbak akan lakukan yang terbaik untuknya. Selama ini Mbak belum bisa memberikan dia apapun, dan selalu dia yang memberikan Mbak segalanya. Timpalnya lagi. Oh ya, jangan terlalu memikirkan ucapan Wida kemarin ya. Ini salah Mbak karena telah memaksa Panji. Ujarnya lagi, dan lagi membuatku semakin sesak. Aku pikir Vika tidak akan berucap kata-kata yang seakan membuat hatiku merasa panas. Namun ternyata aku malah berada dalam jerat seperti ini. Iya Mbak, gak apa-apa, sahutku. Alin, boleh Mbak bertanya? Ujar Vika dengan menatap tajam manik mataku. Tanya apa Mbak? Apa benar kamu bersahabat dengan Areta? Apa Winda tidak berbohong dengan foto yang dia tunjukkan waktu itu? Itu adalah foto kamu bersama Areta, kekasih Panji. Ucap Vika semakin membuatku merasa risih saat mendengar nama Areta. Itu Alin. Permisi Bu, mohon maaf, kata dokter Tuan Panji sudah sadar. Kata-kataku terpotong karena mendapati seorang perawat yang memberitahu bahwa Panji sadar dari koma. Apa? Yang benar sus? Bisa saya masuk? Diri Vika tak percaya, karena tadi saat melihat keadaan Panji saat ikut bersama dokter. Dokter mengatakan bahwa kondisinya masih sangat kurang baik. Namun menit kemudian terdengar kabar jika Panji telah siuman. Boleh Bu? Vika dan ku pun dengan terburu-buru memasuki ruangan Panji. Namun sesaat sampai di dalam ruangan, alangkah terkejutnya kami melihat keadaan dan kondisi Panji yang berubah. Terlihat Panji sedang senyum sambil mengucap nama seseorang. Aku akan melamar kamu Areta sayang. Kita akan menikah dan memiliki banyak anak. Ucap Panji dengan senyum yang terlepas dari sudut bibirnya. Membuatku merasakan sesak di dalam dada mendengar perkataan yang Panji ucapkan. Panji? Panggil Vika. Namun Panji hanya menoleh dan kembali pada semula tanpa menjawab panggilan Vika. Mas? Panggilku setelah menatap Vika. Mas, ini aku Alinda. Namun panggilanku sama sekali tak ditanggapi oleh Panji dan membuatku kesal. Sayang, Areta, kamu cepat kembali. Aku akan segera melamar kamu ya. Lagi ucapan Panji terdengar sangat merdu di telingaku, sehingga membuat amarahku membuncah. Mas, ini aku Alinda, bukan Areta. Areta sudah mati, dia sudah mati mas. Tanpa terduga kemarahanku membuat Panji dan Vika menoleh. Alinda, cukup, herdik Vika setelah membuat aku terdiam. Kamu siapa? Berani sekali kamu menyebut nama calon istriku sudah mati. Kurang ajar sekali. Kamu tidak lihat Areta sudah ada di sini. Ucapan Panji membuat mulutku menganga, dan Vika pun memandang Panji dengan lekat. Panji, lebih baik kamu sekarang istirahat ya. Jangan banyak pikiran dulu. Kamu baru sembuh. Ujar Vika berusaha membuat Panji tenang. Kamu Alin, lebih baik kamu keluar. Timbal Vika menatap aku dengan penuh kekesalan. Vika pun mengikuti langkahku dan meninggalkan Panji dengan keadaannya yang seperti orang tidak sadar. Ingatannya hanya menuju pada Areta, sehingga membuat Vika dan aku merasa ada yang aneh dengan Panji sekarang ini. Aku dan Vika duduk dengan perasaan gelisah. Sesak sekali mendengar perkataan Panji,
ketika mengucapkan kata sayang untuk Areta. Meski Areta sebenarnya telah tiada, aku merasa pengorbananku sia-sia. Aku rela menyerahkan harta berhargaku untuk memilikinya. Namun sekarang, keadaan seakan membuatku merasa kecewa. Sungguh aku teringat akan ucapan Winda, kakak Areta saat itu. Sepertinya takdir tidak berkehendak padamu. Semoga lekas sembuh. Jangan sampai mengalami hal serupa dengan Tommy. Bisik Winda saat bertemu denganku tempo hari. Kata-kata yang terus terngiang membuatku semakin merasa kesal. Sungguh, andai aku bisa, aku akan membuat hal serupa padanya. Alinda, ujar Vika membuatku tersentak dari dalamnya lamunan. Iya mbak, kenapa? Sahutku terkejut. Mbak mau menemui dokter, mau menanyakan soal Panji. Iya baik mbak. Vika pun menegang pergi hendak bertemu dokter Rudi, dokter yang merawat Panji selama dia di rumah sakit ini. Hampir selama 1 jam aku menunggu, duduk terdiam melihat orang lalu lalang. Tiba-tiba Vika kembali dengan wajah sendu. Kenapa mbak? Apa Panji baik-baik saja? Tanyaku. Dia tidak baik-baik saja. Keadaannya... Vika menggantung ucapannya. Terdengar hembusan nafas kasar yang dia buang secara perlahan. Kenapa mbak? Kataku lagi. Dia mengalami depresi. Kesadarannya terpengaruh akibat benturan kepala yang terlalu keras. Aku hanya melongo mendengar penuturan Vika. Lagi-lagi dia membuang nafas kasar lalu melanjutkan ucapannya. Dia sedikit lupa hal-hal yang mungkin terkait ingatannya. Dan mungkin hanya Reta yang berada dalam ingatannya saat ini. Sebisa mungkin kamu jaga ucapanmu saat bertemu Panji. Tuturnya lagi membuat hatiku semakin panas. Tanganku menggempal sangat geram. Kenapa lagi-lagi Areta? Selalu Areta dan Areta, padahal wanita itu sudah mati. Batinku. Vika beranjak meninggalkanku dan kembali ke ruangan Panji. Hatiku terasa perih. Dan jika mengingat malam sebelum kembali ke kota, aku merasa semua akan baik-baik saja. Aku hanya termenung, merasakan perasaan yang tak tentu aku rasakan. Selama bertahun-tahun berharap Panji menjadi milikku, namun hasilnya dia hanya selalu memikirkan Reta. Setelah mengetahui Tommy dan Bamba mengalami kecelakaan dengan keadaan yang sama, Arjuna mengalami depresi hebat, sehingga mengalami gangguan kesadaran yang membuatnya semakin histeris. Pada saat yang sama, Rosa dan Rudi dengan mencari keberadaan Arjuna. Keluarga Babang pun mengalami hal yang sama. Siska dan Bondan pun sedang menyusuri seluruh rumah sakit guna mencari Bambang. Bu Siska, ibu juga di sini. Sapa Rosa saat melihat Siska sedang berjalan menyusuri rumah sakit. Iya Bu Rosa, kami sedang mencari Bambang, jawab Siska ibu Bambang. Loh, kok kebetulan sekali, saya juga sedang mencari Arjuna Bu. Arjuna juga menghilang dari ruang rawatnya. Mereka saling pandang mendengar penjelasan Rosa. Hilangnya Arjuna dan Bambang membuat Rosa dan Siska semakin khawatir. Kalau begitu kita cari sama-sama. Siapa tahu mereka sedang bertemu, ujar Bondan melirik semuanya. Dan mereka pun bersama-sama mencari keberadaan Arjuna dan Bambang. Sudah hampir berjam-jam mereka menyusuri tiap sudut rumah sakit, namun tidak ada tanda kehadiran Arjuna dan Bambang di sana. Semakin membuat Siska terisak, mengingat keadaan Bambang masih sangat membutuhkan perawatan total. Begitupun Rosa, dia sudah terseduh lebih dulu. Keadaan Arjuna dan Bambang sama-sama dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mereka takut terjadi sesuatu pada Bambang dan Arjuna. Pak, gimana ini? Juna sama sekali tidak ditemukan.
Liri Rosa di tengah isak tangisnya. Iya Pak, gimana keadaan Bambang sekarang? Kita sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu juga. Timbal Siska yang sama sedih dan khawatirnya. Kedua wanita yang sama-sama menjatuhkan bulir benih mengetahui hilangnya anaknya mereka. Sabar mah, Bambang pasti ketemu. Dia pasti baik-baik saja. Sahut Bondan berusaha menenangkan Siska, juga mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya dari istri dan juga sahabatnya. Iya mah, Bondan benar, kita harus sabar. Mungkin mereka sedang mencari angin dan berusaha memperkuat keadaan. Timbal Rudi dengan sama khawatirnya yang coba disembunyikan. Kalian ini memang dasar laki-laki tidak tahu jika menjadi seorang ibu itu gimana. Bagaimana kita bisa sabar? Anak kita hilang. Hardik Siska dengan melepaskan pelukan dari suaminya. Loh, kok jadi marah sih mah? Sahut Bondan. Sudah. Memang kalian ini tidak bisa mengerti perasaan perempuan. Ayo Siska, lebih baik kita cari anak kita tanpa mereka. Sambung Rosa dengan cepat menggandeng tangan Siska dan meninggalkan dua laki-laki yang masih membeku dan saling tatap. Apa ada yang salah dengan sikap kita, Ruth? Tanya Bondan. Entahlah, saya tidak mengerti. Jawab Rudi dengan mengangkat kedua pundaknya. Sudah, jangan banyak mikir. Lebih baik kita kejar istri kita. Mereka bisa berubah menjadi monster kalau sudah terkena bom maratonnya. Kata Bondan dengan cepat berlari mengejar Siska. Mah, tunggu. Hei, tunggu. Kenapa kalian meninggalkan aku sendirian? Ucap Rudi. Cepat Ruth, keburu berubah itu bini-bini kita. Mereka pun akhirnya mengejar kedua wanita yang sedang merajuk, hingga sama-sama bisa membujuknya. Setelah sekian lamanya mencari, rupanya hari sudah mulai malam. Langit sudah terlihat gelap dan matahari sudah condong ke barat untuk tenggelam dan meninggalkan kegelapan. Sesampainya di depan ruangan Arjuna, terlihat Vika dan Alinda juga Isma sedang menunggu ke arah mereka. Dengan wajah terheran-heran, Vika mencoba mendekati dua keluarga yang terlihat sedang dalam keadaan tidak baik. Tante Siska, Tante Rosa, ujar Isma. Iya, itu Om Rudi dan Om Bondan juga ada di sana. Mereka seperti sedang gelisah. Kenapa ya? Timbal Vika. Om, Tante, sapa Isma. Nak Isma, nak Vika, sahut Rudi dengan senyum kecutnya. Ada apa nih Om? Tumben kumpul begini? Tanya Vika. Arjuna dan Bambang hilang, Vik, ujar Rosa dengan lantang, lalu menangis sesenggukan. Ma, sabar. Apa? Hilang? Ucap Vika. Hilang? Ulang Isma. Hilang gimana maksudnya, Tan? Tanya Vika. Iya hilang. Sudah dari siang Tante dan Om mencari Arjuna dan Bambang, namun mereka tidak ada di mana-mana. Terlihat Isma, Vika dan Alinda saling lempar pandang. Tante jangan ngada-ngada deh. Masa Juna hilang? Sangga Alinda. Kalau tidak hilang, dia pergi kemana? Jam segini belum balik. Kalian kan tahu, mereka sedang berada dalam keadaan kurang baik. Iya, tapi hilang kemana Tan? Kok bisa? Iya Tan, emang selagi Juna di dalam ruangan, Tante dan Om tidak menemaninya. Kok bisa sampai hilang sih? Tanya Alinda. Iya, tadi kami berniat mencari sarapan dan buah-buahan buat Arjuna. Namun saat kembali, entah kemana dia pergi, hingga membuat Tante semakin khawatir.
Mereka semua berbincang atas kehilangan Arjuna dan Bambang. Namun seketika Isma melirik ke arah lorong tangga. Tak sengaja matanya melihat sesuatu yang aneh. Dari bentuknya seperti manusia, namun seakan rupanya dia seperti Areta? Liri Isma. Areta? Areta siapa, Nah Isma? Tanya balik Siska. Enggak kok Tan. Ucap Isma berbohong. Saat hendak melihat kembali sosok itu sudah tidak ada. Mereka kembali mencari Arjuna hingga malam larut, namun belum mendapat kabar tentang Arjuna dan Bambang. Mereka pun memutuskan untuk istirahat. Mereka berharap semoga esok pagi mereka sudah kembali. Rosa dan Rudi kembali ke ruangan Arjuna. Mereka merebahkan bobot tubuhnya di sofa yang disediakan. Polisi masih mencari keberadaan Juna dan Bambang, sehingga mereka dapat beristirahat. Rosa memejamkan matanya, sehingga pelan tertidur. Namun belum lama Rosa tertidur, telinganya sayu mendengar suara teriakan seseorang. Dengan mata berat menahan kantuk, Rosa mengerjak dan mengucekkan kedua matanya. Di mana aku? Kenapa gelap sekali? Gumam Rosa dalam keadaan gelap gulita. Suara apa itu? Di mana aku ini? Bukannya tadi berada di ruangan Juna? Liri Rosa dengan perasaan mulai tak karuan. Pembunuh. Terdengar suara sosok perempuan. Namun Rosa tidak dapat melihat keadaan karena gelap. Maafkan aku Areta, maafkan aku. Suara sosok laki-laki yang tengah memelas membuat Rosa semakin penasaran. Kenapa? Kenapa kau takut? Bukankah kau dan kedua temanmu yang membuatku menjadi seperti ini? Ujar sosok perempuan. Ya Rosa sendiri tak dapat melihatnya, namun jelas mendengar apa yang mereka katakan. Aku hilaf Reta, maafkan aku. Ampuni aku Reta. Itu seperti Arjuna. Ampuni aku Reta. Kalian harus merasakan apa yang aku rasakan. Juna, kamu di mana Nak? Ini Mama sayang. Panggil Rosa. Areta, Tanda mohon maafkan Arjuna sayang, ampuni dia. Melas Rosa dengan memohon kemaafan Areta. Tidak semudah itu. Kau sendiri yang tak memberiku alasan. Permohonanku kala itu hanya sebuah nyanyian bagi kalian. Kau menyiksa dan memerkosa aku. Hingga setelah kalian puas, kau membuangku begitu saja. Herdik sosok Areta membuat kedua bola mata Rosa membulat dan mulutnya menganga mendengar yang dikatakan oleh Areta. Tanpa hati kalian mengoyak tubuhku dan meninggalkanku. Apa pantas aku maafkan iblis seperti kalian? Timpalnya lagi, membuat Rosa yang mendengar tak dapat berkata-kata. Bibirnya serasa terkunci dan tubuhnya bergetar. Kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh sosok Areta membuat bibirnya terkatup. Kau dan kedua temanmu akan mendapat gilirannya. Bahkan Alinda akan mendapatkan balasannya setimpal. Sambung Areta lagi. Arjuna, sayang, ini Mama Nak. Areta, tolong biarkan Arjuna. Biarkan hukum yang menanggung perbuatannya sayang. Tanda mohon. Hening tak ada jawaban. Bahkan suara teriakan Arjuna pun seakan menghilang. Arjuna, sayang. Tanpa terasa kedua pipi Rosa ada yang menepuk, sehingga matanya mengerjap. Papa? Mata Rosa celingukan melihat sekitar. Mama, kenapa? Kenapa teriak-teriak? Tanya Rudi. Mama bermimpi, Pak. Mimpi?
Mimpi apa, Mah? Rudi mengernyit. Mama mimpi Arjuna tengah bersama Areta. Areta akan membalas perbuatan anak kita, Pak. Areta tidak mau memaafkan anak kita. Rosa menangis sesenggukan. Terlihat kekhawatirannya dari raut wajahnya. Rudi tak mengatakan satu kalimat pun. Dia memeluk Rosa, berusaha membuatnya tenang dan menguatkan apapun yang akan terjadi. Kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.